Teman-teman, saya masih ada di selatan Lebanon, tepatnya di sebuah kampung namanya Udaisah. Kita masih lihat di sini ada bekas kehancuran yang disebabkan oleh tentara Zionis Israel. Teman-teman tahu gak kenapa Zionis ini betapa ambisius banget untuk menguasai wilayah Palestina, wilayah Syam pada umumnya? Karena memang pertama, sumber daya alam yang luar biasa, yang banyak sekali, lokasi strategis, dan keindahan alam yang luar biasa. Antum lihat sini teman-teman, keindahan bumi Syam. Saya sekarang berada di wilayah selatan Lebanon, artinya saya sedang berada di wilayah utara Palestina. Di sini adalah perbatasan antara Lebanon, Palestina, dan Suriah. Sebelah sana itu adalah dataran tinggi Golan, Suriah. Dan lihat, kita bisa lihat keindahannya ya. Ada gunung salju di situ, kemudian Masya Allah padang sabana. Sementara di sini, nah ini adalah sudah wilayah Palestina. Dan di situ ada pemukiman ilegal Zionis Israel di situ. Dan kita hanya beberapa meter jarak kita dengan pangkalan militer Israel namanya Maskavam. Pangkalan militer Israel yang ya mengontrol wilayah perbatasan Lebanon dan Palestina. Teman-teman, dalam sebuah hadis sahih, Hudzaifah bin Yaman bertemu dengan Nabi SAW membahas tentang akhir zaman. Kata Nabi, sayakunul amru ila an takunu junudan mujannadah. Nanti kata Nabi di akhir zaman kalian itu akan terpecah menjadi beberapa pasukan. Jundun fil Yaman, jundun fil Iraq, wa jundun fil Syam. Ada pasukan di Yaman, pasukan di Irak, pasukan di Syam. Inilah Syam. Lantas kata Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, kalau saya hidup di masa itu saya harus kemana? Saya harus gabung ke pasukan mana? Apa kata Nabi SAW? Alaikum Syam. Fa inna safatu biladillah. Kamu bergabunglah ke pasukan Syam. Karena itu adalah negeri pilihan Allah. Yaskunu akhiratu min khalqih. Di situ Allah tempatkan hamba-hamba terbaiknya. Teman-teman, ini adalah masa depan kita. Ini adalah ambisi kita. Ini adalah misi kita. Pembebasan Syam yang berujung pada pembebasan Baitul Maqdis, yang berujung pada pembebasan Masjidil Aqsa. Ini adalah ambisinya orang-orang besar sebelum kita. Para pejuang-pejuang muslim mulia sebelum kita. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi SAW, oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib. Inilah yang diperjuangkan oleh Nuruddin Zanki. Ini yang diperjuangkan oleh Asaduddin Syirkuh, Najmuddin Ayyubi, dan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita hidup di generasi yang berbeda dengan mereka. Kita hidup di masa yang berbeda dengan mereka. Namun, sebuah kehormatan untuk kita hidup hari ini dengan memiliki visi misi yang sama dengan mereka. Kita dan mereka sedang berbagi tujuan, berbagi ambisi. Yaitu apa? Pembebasan Baitul Maqdis. Kondisi ketika Nabi SAW hidup, Umar bin Khattab hidup, Salahuddin Al-Ayyubi hidup, sama dengan kondisi kita hari ini, kondisi di mana Masjidil Aqsa sedang terjajah oleh musuh, sedang dilecehkan. Maka ambisi apa lagi yang lebih besar dibandingkan ambisi pembebasan Baitul Maqdis? Teman-teman, mari sebagaimana Israel ini disupport penuh, didukung penuh oleh Barat, oleh Amerika, oleh Inggris, maka kewajiban bagi kita untuk mendukung penuh perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Ingat, Israel bukan sebuah negara. Israel adalah proyek kolonial Barat. Israel ini adalah benteng terakhir peradaban Barat. Antum boleh cek berbagai statement-statement para petinggi-petinggi politik di negara-negara Barat, Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol. Itu mereka sepakat bahwa kalau Israel runtuh, maka peradaban Barat runtuh. Hegemoni Barat runtuh. Dan mereka tahu kenapa mereka letakkan pangkalan militer bernama Israel ini di wilayah Syam. Karena mereka tahu ini adalah jantung dunia. Ini adalah pusat detak nadi dunia itu di sini. Buruk baiknya kondisi dunia itu tergantung pada kondisi bumi Syam. Itulah kenapa mereka letakkan di situ. Mereka ingin memecah kekuatan umat Islam yang pusatnya itu di sini, gitu loh. Nah, jadi
Kalau kita sudah paham bahwa Israel ini adalah benteng terakhir peradaban dan kolonial Barat, artinya apa? Gaza, Palestina adalah benteng terakhir kemuliaan umat Islam hari ini. Kalau Gaza runtuh, kalau Gaza juga hancur, kalau Gaza sudah dikuasai musuh, maka jangan kalian kaget kalau selanjutnya Mesir, Yordan, Lebanon juga runtuh. Jadi Gaza hari ini adalah benteng terakhir pertahanan kita. Maka kita pun harus all out, totalitas memperjuangkan Gaza. Tidak hanya dengan suara-suara kita, tapi dengan semua yang bisa kita berikan. Tidak hanya dengan materi logistik, tapi semua pikiran yang harus kita berikan. Jangan kasih yang sisa untuk pembebasan Baitul Maqdis. Jangan kasih yang sisa untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Kita harus berikan yang terbaik, teman-teman. Pikiran terbaik, tenaga terbaik, harta terbaik, kemudian waktu yang terbaik untuk Baitul Maqdis. Karena ini bukan ambisi remeh-temeh. Ini bukan visi misi nomor sekian. Ini visi misi terbesar umat Islam hari ini. Untuk inilah umat Islam rela bersatu. Untuk inilah umat Islam rela memberikan darahnya dan nyawanya pembebasan Baitul Maqdis. Maka saya ingin mengajak kita semua, ayolah kita melihat dari spektrum yang lebih luas. Musuh kita satu hari ini, Zionis Israel. Dan ketika dia membunuh Gaza, ketika dia menghabisi para pejuang-pejuang di Lebanon, mereka tidak pernah membeda-bedakan antara Sunni Syiah. Semuanya, baik itu Sunni, Syiah, Kristen, Durzi, apapun itu, ketika melawan mereka untuk membebaskan Palestina, maka semua dianggap musuh. Jadi kalau musuh kita aja nggak membeda-bedakan kita, kenapa kita harus memusuhi sesama kita, teman-teman? Bismillah, ikhlaskan hati, luruskan niat. Tugas kita sekarang adalah upgrade kualitas kita, akidah kita, keimanan kita, skill kita. Ya, jangan terlalu pikirkan kemana orang-orang Arab dunia ini. Kita lah yang akan membebaskan Masjidil Aqsa dengan semangat kita dan dengan keilmuan kita. Idat ma'rifi, idat siasi, idat askari. Bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.